Nah, yang menjadi persoalan itu di depan mata saya ketemu gitu. Itu pas orang dia ngamen nggak dapat duit, itu sama yang cukong yang mantau itu di. Oh, Wah ini kan sesuatu yang sangat eksploitatif betul, gitu betul. ya. Artinya ini kan satu fenomena juga. Betul. Orang yang masih berseragam ini masih magang, kemudian dibully apa segala. Ya kan karena definisi kekerasan itu kan tidak hanya fisik ya. Betul. Mental. Psikis pun. Fisik, psikis, ekonomi, mental dan lain sebagainya tuh kan. Nah, maaf Ji, ulun nih telat datangnya tadi. Tahu seorang sekarang nih Samarinda nih Ji, sore jam 4 itu macet sudah jalanan Ji. Ulun di lampu merah Antasari situ tadi nah, panjang antrian. Padahal parak aja sudah. Parak aja lah. Sama wadah. Apa marganya? Marganya. Sebabnya Sebabnya. itu Pang, sudah lampu merah padat, baru banyak lagi kanakan lampu apa ngelap lampu mobil ini nah. Bagus kalau kesan sedekah itu. Bujur Pang, ulun keluar jua Pang. Keluar jua Pang. Mbari jual. Mbari, Anissa. Jangan kada ingat itu ada perdanya loh. Oh, kada boleh kalau Kada Ji. boleh membari. Nah, itu bahaya juga tuh. Ini makanya dilema satu ulun. sisi lah hendak bersedekah. Nurani Di hendak mbari. kasihannya melihat ya kalau bari maras. Ih. Nah, tapi di sisi lain ada peraturan daerah Tidak boleh. yang mengatakan tidak boleh memberikan sesuatu kepada peminta-minta. Ya. Tanda kutip lah peminta-minta di situ. Ini ulun sebagai warga masyarakat Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda jadi dilema nih. Kan sisi dermawan ulun tuh muncul. Tergoda. Iya. Satu sisi hendak beribadah, Beribadah, iya kalau di sisi yang lain. di sisi lain ada persoalan Ada lain juga. persoalan. Maka ada CCTV lagi malah. Nah, itu CCTV. pulang. Makanya itu kalau sudah kayak itu disidak Satpol PP selesai pian. Dikejar memang sama Pak Pol PP kita. Nah, makanya hari ini ulun bawa Sidin. Nah, si Din ini adalah Pak Sadikin. Dinda Sadikin. Kalau Dinda. kan Dinda. masih anu. Masih anu. Artinya liur tuh masih bagus. Pak Sadikin apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bang Ai. Baik. Makasih nih Bang Murjani ini sudah siap. mengundang. Tapi ulun kan ada bangai, Pak. Ya kan? Hai. Bangai. Itu kalau bangai itu banyu Banyu bangai. bangai. Nah, itu kalau sudah waktu masa surut, masa itu bangai. Bangai. Baunya lain itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah apalah. bebau kah gitu lah. Iya, Bebau tapi lah iwak gitu. itu munculan iwak itu. Muncul. Kalau sebelah iwak tuh ini juga. Nah, anak-anak itu tadi tuh nah. Nah, pas ini nih. Pas Si ini Idin ini KPAD ya? KPAD betul. Iya, KPAD. apa KPAD itu? KPAD itu Komisi Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Timur. Daerah Nah, Kalimantan pas. Banar. Makanya Pas kita bahas Banar. kekanakan ini. Iya. Dari awal sudah banyak kekanakan. Kita memang fokus mau urusi kekanakan. Urus kanakan aja. Apalagi sudah kayak ini fokus ke kanakan aja lagi. Daripada binian terus yang diurusi kan. Lain tuh kesannya. Ya, aduh, Dinda. Siap. KPAD itu kapan sih berdirinya di Kaltim? Kalau KPAD itu sebetulnya berdiri sejak Februari. Memang itu komitmen Februari tahun Februari 2023 ini. 23. Oh, baru. Baru. Pas aja. Pas itu sih. aja momennya nih. Biar masyarakat tahu apa itu KPAD. KPAD. Ya Fungsinya kan? apa? Fungsinya apa? Ini sih dia pakai Nah, sahan. betul. Oke. Oke. Sebelumnya makasih nih Bang Murjani sama Bang lupa lagi ngarannya pian tadi. Babario. Babario. Jadi memang KPAD ini dibentuk tahun 2023 bulan Februari. Jadi itu memang komitmen dari Pak Isran, Pak Isran. Pak Gubernur, karena memang Alhamdulillah. melihat fenomena kekerasan anak di Kalimantan Timur. Apa sebatas kekerasan anak? Fokus di situ sebetulnya. Oh, fokusnya di situ. Sementara di situ ya. Sementara di situ perlindungan anak gitu. Perlindungan anak. Jadi KPAD itu hanya bisa memastikan proses perlindungan anak yang terjadi di Kalimantan Timur itu berjalan sesuai fungsinya gitu. Sesuai fungsinya. Ya, berjalan dengan mekanismenya. Nah, gitu. kalau yang tadi kasus Babahrio yang macet, Iya. kemudian ada anak kecil yang digendong ibunya, Betul, tidur kadang seharian. Itu kasusnya macam-macam loh. Dikasih pil buat tidur. Macam-macam itu. Macam-macam. Nah, ini masuk nggak dalam lingkup kerja KPAD kita? KPAD. itu? Sebetulnya KPAD memastikan itu ke kabupaten kota sih. Misalnya kayak di Samarinda
gitu ya. Kita udah audiens sama Pak Wali Kota kemarin. Beberapa fenomena itu juga kita ungkapkan, temuan kita di lapangan, dan memang Pak Andi Harun itu punya komitmen yang kuat terhadap peristiwa-peristiwa itu. Kota punya nggak KPAD? Kalau KPAD di Kota Samarinda belum, tetapi beliau sudah menyampaikan akan membentuk dalam waktu yang sangat dekat ini. Mudah-mudahan secepatnya. Mudahan-mudahan, karena kemarin itu yang hadir bukan hanya Pak Wali, juga ada dinas yang menangani masalah itu, Pak Ibnu. Jadi langsung diinstruksi sama beliau bentuk masukan di APBD perubahan. Mudahan bisa di akhir tahun inilah setidaknya. Amin. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat fenomena anak, kalau bahasa definisi hanya berhenti di kekerasan, terlalu, menurut saya pribadi mungkin bagian dari masyarakat, terlalu sempit lah ya. Betul. Terlalu sempit. Karena tadi yang eksploitasi terhadap anak karena yang rentan, karena yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan sebagainya itu kan anak plus perempuan. Betul. Anak dan perempuan. Jadi perempuan dan anak ini sesuatu yang dalam konstruksi sosial kita itu dianggap tanda kutip kaum lemah. Dianggap kaum lemah yang oleh negara, dan negara punya kewajiban untuk melindungi itu. Maka kemudian yang menjadi tanda tanya kita tadi berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat dan di kota metropolitan, kota besar pada umumnya, itu adalah persoalan-persoalan kenakalan remaja, anak dan seterusnya, terus kekerasan terhadap anak, eksploitasi juga terjadi. Karena yang tadi kita cermati kembali dari fenomena yang berkembang sekarang ini, mohon maaf ya, untuk pekerja anak itu kan menjadi satu persoalan yang tidak bisa dihindarkan. Betul. Tidak bisa dihindarkan. Di satu sisi negara dengan konstitusi kita yang memberikan jaminan bahwa pasal 34 ya, ayat 1, 2 dan 3 itu intinya negara itu punya tanggung jawab untuk melindungi, memelihara dan menjaga fakir miskin dan anak terlantar. Nah, mungkin dari turunan dari sini akhirnya lahirlah undang-undang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, undang-undang perlindungan anak, bahkan ada peradilan anak ya. Karena memang anak ini spesial sekali gitu ya. Nah, ini dari program kerja KPAD sementara ini yang masih relatif baru ya. Tapi setidaknya kan sudah ada turunan kebijakan dari pusat ya. Itu gimana konstruksi? Jadi memang harus dibedakan dulu antara pekerja anak dengan anak yang bekerja gitu. Oh, beda berarti ya. Agak sedikit berbeda itu. Kalau pekerja anak tuh lebih kepada eksploitasi gitu ya. Kalau anak yang bekerja itu biasanya memang karena situasi ekonomi dan seterusnya. Seperti yang Bang Murjani tahu dulu saya seperti apa kan. Berjalanan gini. Mungkin bisa cerita sedikit. Kisahkan non biasa. Jadi apa ini luar biasa nih. Ini kayak benang sanak. Jadi saya itu kan ngajar di kampus Tain ya, zaman itu tahun 99 awal-awal 2000. Ini setiap pagi jam berapa gitu, jam istirahat ada dia datang. Koran. Bang beliin bang gitu ya. Masih ingat ya. Betul, pokoknya kusasahi. Lagi mengajar bubuannya itu langsung berdiri di depan kelas. Jadi berhenti proses perkuliahan, hanya membeli koran dulu aja. Karena waktu itu bertarget kan. Bertarget itu. Ya, cuma nanti begini gue bilang, aku nggak beli lah ya. Aku sewa. Jadi aku bayar 500, misalkan aku bayar 500, aku baca sebentar, habis itu jual lagi karena apa? Akadnya kayak itu lah. Akadnya kayak gitu. Aku pinjam aja, karena aku penting aja. Nggak mungkin lo baca semuanya kan, istilahnya kan begitu ya. Menariknya ini, cuman yang luar biasanya beberapa waktu kemudian ketemu, kuliah kan di Unmul ya. Di Unmul, aktif di organisasi, sampai sekarang itu di komisioner di KPAD. Artinya itu kategorisasi, mohon maaf, waktu itu termasuk kategorisasi anak yang bekerja atau pekerja anak? Lebih ke anak yang bekerja. Karena motifnya beda ya? Iya, motifnya beda. Kita itu kerja karena memang ada yang dia jual, terus ada jasa juga yang diberikan. Kalau dulu itu emang ada pergeseran sih. Ya kalau dulu tuh kan orang yang bekerja, anak-anak yang bekerja ya, kayak nyemir sepatu, jualan koran. Sempat nyemir sepatu juga ya? Nyemir sepatu lama. Jangan bilang nyemir di Citra Niaga. Ya termasuk. Itu berarti kita kompetitor waktu itu. Iya, di situ. Benar juga ya. Sama ini. Masya Allah, luar biasa, orang hebat. Lawas dulu di Niaga Utara. Niaga Utara kan. Pokoknya seputaran Citra Niaga. Iya. Pokoknya itu tempat bermain, tempat bekerja, tempat
memakan situ. Cari makan ya. Cari makan di situ. Cari makan di situ. Bahkan Ya. makanan orang habis selesai makan dah habis kita yang makani. Aduh. Masya Allah. Allahu Akbar. Mungkin kalau kita lihat itu sedih Pak ya. Iya. Tapi di balik perjalanan Tapi itu asik karena bersama kan. Iya, cuman saya begini, jujur saja di waktu itu saya sempat dengan beberapa tim peneliti atau dosen di STAIN waktu itu kita sempat melakukan penelitian terhadap perilaku anak jalanan. Oke. Perilaku anak jalanan yang meskipun kita berikan stressing terhadap perilaku keagamaannya. Ya kan, alhamdulillah dari hasil simpulan kita di riset anak jalanan waktu itu memang sebahagian yang masih punya keluarga dan taat terhadap agama yang mereka aktif menjalankan ibadah. Artinya namanya sholat, waktu sholat ya dia sholat. Berhenti itu di depan Masjid Raya itu tempat ini kan ditaruh ya, yang semir sepatu ditaruh gitu. Kadang korannya dititip di situ, baru dia sholat, keluar dia jualan lagi gitu. Dan Itu pembinaannya rutin. Iya, Pembinaan gitu kan. itu rutin dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa biasanya. Oh, yang biasanya di halaman Masjid Raya itu. Namanya kalau tidak salah Lentera Mahakam. Lentera Mahakam. Mahakam. Nah itu kami sempat riset ke sana. Lentera Mahakam itu melatih membaca Quran apa segala, sholat gitu. dan lain sebagainya. Iya, Bahkan kita alhamdulillah. hadir di situ diberikan ini uang transport. Oh. 1.000, 2.000, 3.000 supaya kita hadir gitu. Jadi Iya. banyak hafal-hafalan di situ. Alhamdulillah. Di hafalan hadis, baca Quran, bahkan diberikan ruang untuk kita mengeksplor diri. Nah, itu. Ya, kayak teater misalnya, terus baca puisi apa segala macam. Dari situ yang kemudian berkembang ya. Berkembang. Artinya motivasi anak-anak itu hadir untuk kemudian menatap masa depan. Iya, betul. Artinya tidak putus harapan ya. Iya, betul. Tidak putus harapan. Nah ini artinya mungkin dari aspek itu ya sebelum KPAD pun sebenarnya pemerintah daerah pun sudah melakukan itu Iya, ya betul. sebenarnya ya. Daerah. Dengan LSM atau orang-orang yang peduli dengan masyarakat atau Iya. anak-anak yang seperti itu tadi ya. Nah cuman tadi yang saya berikan stressing tadi anak yang bekerja dan anak yang Pekerja anak. pekerja anak atau anak yang Bekerja. bekerja gitu. Kan masyarakat nggak bisa membedakan. Ini anak kerja. Artinya apa? Kalau bahasa lain tuh anak kan nggak boleh kerja. Iya. Nah itu kan itu. Iya. Ini gimana bahasa edukasi kita kepada masyarakat untuk memberikan gambaran? Apakah kemudian itu menjadikan satu gambaran fenomena bahwa mohon maaf sekali lagi untuk menunjukkan betapa miskinnya masyarakat kita. Nah, gitu. Kira-kira gimana tuh? Iya, iya. Jadi memang itu problem juga kita ya. Oke. Karena memang sebetulnya pekerja anak itu biasanya contoh kita ambil di Samarinda lah ya. Kalau anak yang bekerja biasanya emang tinggalnya di Samarinda. Oke. Tuh. Orang jualan koran, orang nyemer. Sekarang kan tidak ada lagi sudah begitu. Iya, betul. Terbatas gitu Terbatas. ya. Jadi lebih banyak orang jualan. Kalau misalnya malam-malam pian di jalanan kan nongkrong di Jinggo kan, di Salim kan, di mana kan. Itu anak-anak berjualan kerupuk gitu. Kerupuk. Iya. Itu Betul. rumahnya asli Samarinda tuh. Oh. Beda kalau misalnya anak-anak yang memang mohon maaf ya nggak boleh juga nyebut nyebut daerah apa segala Iya, macam. Tapi betul, kita betul. tahu lah Iya, iya, daerah-daerah mana itu dan itu emang dieksploitasi. Dan memang kata Pak Wali juga menemukan itu gitu. Ada cukong Ada istilahnya gitu ya. cukong, ada yang mengkoordinir. Koordinir gitu ya. ada kata Pian tadi ada CP-nya, ada CP begayaan aja itu lah. Iya. Oh, Ada yang berarti Itu mengkoordinir. perusahaan ya, kayak tanda kutip kayak perusahaan. Sudah ada lembaganya berarti ya. Itu yang disebut eksploitasi. eksploitasi. Ya. eksploitasi. Itu eksploitasi, betul-betul eksploitasi. Betul. Nah, Jadi fenomena itu memang waktu di 2005 kami riset itu di 2005 udah lama memang rekomendasinya adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah itu aware hadir dalam konteks mengedukasi satu yang kemudian mengendalikan tumbuh kembang persoalan anak jalanan ini. Maka tidak heran kemudian dampaknya itu salah satu rekomendasinya ya lahirnya tadi peraturan daerah yang terkait dilarang memberi karena justru itu meninabobokan mereka. Betul. Mereka merasa mudah untuk mendapatkan uang hanya dengan sekedar mohon maaf ya mengangkat tangan seperti itu. Padahal kan dilarang. Betul. Tapi sekarang itu mereka membuat kamuflase tanda kutip ya itu tadi dengan hanya semprot-semprot lap gitu. Nah, ini kan persoalan juga. Nah, termasuk yang eksploitatif tadi, yang sifatnya eksploitatif, saya memang menemukan itu. Karena di awal, saya waktu itu riset di 2005 dengan tim dari STAIN itu kesulitan dapat data, terus terang aja. Saya ketemu dengan orang-orang tertentu dengan bahasa tertentu tadi ya. Saya ngomong itu mereka nggak pernah mau cerita dari mana, untuk apa dan sebagainya. Iya. Mereka cuma begini saja.
Dan itu hadirnya itu biasanya menjelang Lebaran. Oh ya, hari-hari besar ya. Ya, artinya fenomena Momen-momen. ya momen-momen tertentu yang untuk mendapatkan sesuatu gitu. Dan memang dikoordinir. Dikoordinir. Kalau dulu kita nggak ketemu ya zaman itu ya, zaman sebelum-sebelumnya ya. Tapi itu fenomena itu semakin berkembang, kemudian sistem dropping itu. Ya, Kalau betul. dulu saya sedikit membandingkan, saya pernah di Ciputat itu. Di Ciputat itu di jam 3, jam 4 itu ada dropping kayak truk gitu. Jadi orang A ini dikoordinir Satu-satu. Iya, satu-satu gitu. Satu-satu diantar itu. Jadi satu rombongan gitu ya. Itu rombongan di drop di pasar, disebar. Nanti mereka mencar. Nanti di tengah malam itu sekitar jam 11 atau jam 12 mereka jemput lagi. Mereka dikumpulkan lagi dan itu harus setoran. Kalau di Jogja saya melihat dulu saya sempat di Jogja itu ngumpul-ngumpul lah sedikit dengan komunitas miskin kota namanya di Jogja. Miskin kota. Ya, namanya itu ada komunitas miskin kota yang peduli dengan lingkungan kemiskinan di kota, khususnya anak-anak jalanan yang memang full. Definisinya anak jalanan yang full, mereka hidup di jalanan yang kemudian mereka itu mendapatkan sesuatu. Nah, yang menjadi persoalan itu di depan mata saya ketemu gitu. Itu pas orang dia ngamen nggak dapat duit, itu sama yang cukong yang mantau itu digaplok, ditampar gitu. Wah ini kan sesuatu yang sangat eksploitatif gitu ya, eksploitatif. Yang mudah-mudahan di Kaltim nggak ada. Nah, sementara ini program yang lebih spesifik lah ya dari ini. Kalau dari tadi lebih kekerasan anak ya, kekerasan terhadap anak. Ya perlindungan anak. Nah, udah berapa kasus yang bisa dihandle? Oke, Bebek, kalau untuk KPAD itu dibatasi kewenangan dan fungsinya. Jadi lebih ke pengawasan sih kalau untuk KPAD itu. Pengawasan. Jadi di Indonesia ini baru 34 terbentuk KPAD. Sesuai provinsi ya. Iya, sesuai provinsi. 4 provinsi, terus sisanya 31 kabupaten kota. Jadi emang kalau di Kalimantan nih baru Kalimantan Timur sama Kalimantan Barat. Terus kalau di Kalimantan Barat itu sudah 4 daerah. Kalau Kaltim ini belum. Tapi Samarinda ini udah sangat serius karena emang kita pas ketemu itu mengatakan itu gitu ya, fenomena yang seperti ini. Karena emang Samarinda ini tempat yang mudah untuk mencari uang gitu, minta apa segala mudah. Kayak Tepian ini dermawan kan, meskipun peraturannya sudah ada tidak boleh memberi, Tetap tapi aja ngasih, namanya tetap iba aja. itu tinggi di sini. Angka 2000 tuh nggak seberapa gitu kadang-kadang. Itu yang jadi dilematis kita juga ya. Dilematis kita Dan juga. jadi target market para cukong-cukong itu Betul. tadi. Dan biasanya emang untuk anak-anak itu ada waktu-waktu tertentu. Jerpian itu pas mau Lebaran atau segala macam. Kalau saya sekarang ini coba keliling, sedikit itu. Sedikit. Jadi orang yang banyak ini yang usia-usia remaja dewasa bahkan. Betul. Jadi itu saya kira juga komitmen Pandi Harun lewat Satpol PP udah masif saya kira, karena seringkali sudah ditangkepin tapi nggak lama nggak bisa diapa-apain juga, kembali lagi apa segala macam. Kita ada pembinaannya nggak sih? Sebetulnya kalau betul yang kasihnya Bang Murjani tadi ada yang Cukong ya istilahnya, CP-nya tadi ya. Ada CP-nya itu. Bahkan ada PT perusahaan gitu ya. Perusahaannya itu. Itu perusahaan pengemis nasional. Dan Samarinda ini memang lembaga-lembaga LSM yang fokus di isu anak itu banyak sekali sebetulnya. Banyak ya. Banyak. Jadi KPAD itu sebetulnya mencoba untuk mengadministrasikan aja keseluruhan secara keseluruhan kan, karena fungsinya tadi terbatas. Pengawasan KPAD itu memastikan proses perlindungan anak di Kaltim itu berjalan dengan baik. Kemarin kita juga ke pengadilan tinggi, diskusi dengan hampir semua hakim yang mengadili anak dan seterusnya. Memang ya berjalan, tapi itu tadi yang harus dirubah itu sebetulnya konstitusinya, peraturannya apa segala macam kan. Rame ini. Iya rame sekali itu. Jadi kita juga sampai mengawal proses peradilan anak gitu. Hakim juga agak-agak bingung ini, karena hukumnya itu kalau misalnya pelakunya anak, korbannya anak, ini agak susah. Saya kira cerita tuh waktu kita pertemuan kemarin tuh kan ada satu kasus di salah satu kecamatan di Samarinda, ada anak perempuan
usia anak disabilitas ABK, anak berkebutuhan khusus dilecehkan dengan 2 orang laki-laki yang usianya anak juga. Ini prihatin kan kita gimana cara anak ke anak juga. Wah, gitu. itu bener tuh dampak gadget bahaya, pakai informasi yang aneh-aneh gitu ya. Dan memang sekarang ini juga kayak satuan pendidikan, sekolah apa segala macam ini jadi konsen juga. Jadi konsen pemerintah karena kemarin itu kan sudah ada MOU ya antara Kemendikbud, antara KPAI, antara Komnas HAM dan seterusnya untuk membuat satu MOU pencegahan penanganan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Dan itu masih pencegahan apa tadi? Pencegahan dan penanganan kekerasan anak di satuan pendidikan. Kekerasan anak di satuan pendidikan. Berarti Artinya di sekolah ya. Di sekolah semuanya. Karena terakhir itu kan kasus tuh. Kasus yang agak viral terakhir. Betul, tapi bukan di Samarinda kebetulan ya. Artinya ini kan satu fenomena juga. Betul. Orang yang masih berseragam ini masih magang, kemudian dibully apa segala. Ya kan karena definisi kekerasan itu kan tidak hanya fisik ya. Betul. Mental, psikis pun. Fisik, psikis, ekonomi, mental dan sebagainya tuh kan. Oke. Itu memang persoalan berat ya. Nah, sempat kemarin kita diskusi ya. Ini Bapak Rio. Jadi menariknya itu ada kasus yang menarik ya. Saya nggak tahu tuh kelanjutannya gimana. Apakah sikap KPAD terhadap kan ada anak yang terkontaminasi apa bahasa gitu. HIV. Yang kemarin itu yang orang tuanya sudah meninggal. Terus yang bertanggung jawab terhadap ini siapa nih? Nah itu juga persoalan juga kemarin kan. Ya, kita juga membantu karena fungsi KPAD juga memediasi. Jadi kemarin tuh ada sempat kasus anak dengan status positif HIV, orang tuanya dua-duanya udah meninggal juga karena HIV juga. Terus dia punya kakak yang usia anak juga. Jadi anak ini mesti harus dikembalikan ke orang tuanya. Usia anak tuh 8 tahun. Nah, rumah sakit udah berusaha mengembalikan karena sudah di dalam itu 2 bulan. 2 bulan. Tapi dari kelompok warga sekitar agak menolak. Karena status HIV-nya padahal HIV ini kan juga edukasi yang paling penting bahwa HIV itu tidak bisa menular lewat interaksi sosial. Jadi itu akan merusak mengganggu stigma dan diskriminasi kita juga. Nah, itu yang bikin saya sedih itu sebetulnya diskriminasi itu muncul dari penyelenggara negara. Contohnya ya kayak semacam misalnya kayak penolakan itu datang dari panti. Nah, panti itu representasi dari pemerintah kan. Itu mestinya tidak boleh dilakukan gitu ya. Apapun alasannya. Jadi emang harus kampanye gencar terhadap pemahaman tentang HIV itu. Betul. itu. Jadi sejauh ini yang Pak sedikit tahu kasus untuk anak itu masih ngambang Pak Sudah meninggal sudah. Sudah meninggal. Ini jadi perhatian para orang tua dan lembaga terkait dan institusi dan sebagainya. Tuhan tuh lebih sayang daripada manusia menelantarkannya. Saya berkisah lawan dokter yang merawat tuh hampir netes air matanya. Ulun kenapa tiba-tiba merinding nih Pak dengar kisah. Betul. Karena masalah Allah masih lebih sayang daripada anak itu daripada orang-orang tetangga-tetangga yang ada. Nah ini kan persoalan kesadaran sosial, kemanusiaan. Makanya sebenarnya hadir kita di muka bumi ini kan bagaimana memanusiakan manusia. Betul. Karena itu fitrah dari Tuhan, perintah Tuhan. Bagaimana kita memposisikan memanusiakan manusia. Nah kesadaran kita terhadap lingkungan tadi gitu. Oke. Ini kan sesuatu. Makanya kemarin kan sempat diskusi kita yang keluarga kemarin ya persiapan pembangunan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Nah, maka dari itu kan ini persoalan anak ini kan persoalan yang panjang ya. Panjang sekali. Karena isu anak ini kan nggak berhenti dari sekedar kita melihat anak itu adalah satu masa pertumbuhan manusia ya untuk menjadi dewasa. Tapi kan untuk menjadi orang dewasa itu harus dibekali dengan anak yang punya kualitas gitu ya kan. Ini kan persoalan juga nih ya. Karena saat ini ya kita melihat kondisi objektif kita bisa melihat berapa dekadensi moral. Tadi mohon maaf kasus tadi yang melakukan pelecehan anak-anak juga. Jadi dilema nih. Tersangka anak-anak, korban anak-anak. Iya. Maka kita mesti harus pahami bahwa anak itu punya hak yang harus dijaga. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan, bahkan hak untuk berpartisipasi. Karena kadang-kadang itu kita kesampingkan. Karena yang menjalankan kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak pernah misalnya dimintai pendapat untuk misal dalam konteks akademik gitu ya. Habis SD, SMA mana misalnya
jarang dimintai kamu pengen SMA mana gitu. Kadang-kadang kehendak orang tua juga. Itu persoalan pendidikan berarti. Itu dalam konteks dalam ruang lingkup kecil misalnya di keluarga ya. Diberikan kamar anak ini ya kan langsung jadi aja tanpa diminta pendapat, kamu sukanya warna apa dan seterusnya. Karena menjalani kehidupan kan anak. Nah, itu penting juga pendidikan buat orang tua bahwa partisipasi anak itu dalam mengambil keputusan tentang kehidupan itu menjadi penting juga. Penting. Jadi tadi tumbuh kembang, partisipasi, hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Perlindungan dan partisipasi. 4 hak dasar itu. Partisipasi ini banyak dilupakan para kuitan. Pakai yang ini aja nak yang bagi mama ini bagus. Aku gak ada cocok pakai yang itu. Iya kan gitu malah. Bujur. Jadi anak-anak itu di-cut untuk memilih dalam mengambil keputusan. Padahal zamannya udah beda nih kita apa ya. Zamannya udah beda dan kita emang orang tua harus siap dengan perubahan itu. Kalau kita nggak menyesuaikan rawan juga nih Pak. Cuman kalau kuitan tadi lah, mohon maaf ya kuitan tadi. Kemarin tuh ada dijajaknya kuitannya. Bukan apa-apa, tapi orang tuanya senang-senang aja. Tapi iya. Perasaan dulu cara nyaman nih. jadi ini tukang tambal ban. Itu kan ada kuitnya ban itu kan. Nah, itu kuitan namanya tuh. Nyemeng kuit gitu loh. Dijajaknya orang tuanya tenang aja. Bagus nak aja. Pintar Ika membantu kuitan aja. Itu pengkuitannya abahnya di pojokan. Pojokan aja. Itu kan bapak kalau yang itu lah. Itu kan ketulahan kalau lah. Pak nanya sedikit nih Pak untuk KPAD. KPAD iya. Sejauh ini ada nggak laporan-laporan dari masyarakat yang langsung ke KPAD sendiri? Oke, karena memang kita juga menghimpun laporan karena ekspektasi masyarakat terhadap keberadaan KPAD itu sangat tinggi. Cuma memang penting juga kita sampaikan kewenangannya kan. Betul. Oke, jangan sampai misalnya kita bukan pada tatanan implementasi atau teknis. Nah, biasanya kita kalau ada laporan masuk di kita coba telaah. Setelah kita telaah kira-kira siapa pihak yang berkepentingan, baru kita berikan rujukan atau rekomendasi. Karena di kabupaten kota yang khusus mengurusi masalah misalnya kekerasan anak juga, kekerasan keluarga juga ada namanya UPTD PPA gitu. PPA. Nah, jadi itu yang memang benang merahnya langsung ke sana gitu kan. Kalau misalnya ada satu LSM, satu komunitas yang menangani kasus itu ya nggak ada masalah juga. Kita cuma memastikan itu berjalan. Misalnya ada kasus sudah sampai di kepolisian, ya kita cuma memastikan proses itu berjalan nggak. Proses itu berjalan. Itu aja gitu. Kalau bahasa memastikan tadi itu mungkin nggak KPAD memberikan sanksi tanda kutip terhadap misalkan lembaga-lembaga tadi yang tidak menjalankan tugasnya. Kalau sanksi bukan kewenangan kita ya. Kita lebih kepada memberikan rekomendasi, memberikan masukan bahkan ke pemerintah sekalipun. Kalau memang tidak berjalan kita berikan masukan kayak gitu. Karena keterbatasan. Nah, fokus kita hanya di pengawasan gitu. Terbatas pada situ aja. 2 minggu yang lalu saya sempat sama teman-teman sama teman-teman Lawfom itu kita masuk ke wilayah PPU. Kebetulan ya di situ ada kasus, mohon maaf ya, kasus pelecehan seksual. Anak di bawah umur usianya 8 tahun dilecehkan oleh, mohon maaf, orang yang sudah sepuh sebenarnya. Dan tanda kutip itu orang sebenarnya bukan orang lain tapi cukup berinteraksi dan sudah mengenal. Orang dekat lah berarti ya? Tanda kutip orang dekat. Meskipun ini penting juga didefinisikan, tidak semua orang dekat itu berbahaya juga. Kadang begitu. Betul. Anak-anak tuh hati-hati sama orang dekat. Dan orang tuanya malah nggak takut di orang tuanya, pada orangnya paling dekat gitu. Karena sudah didoktrin. Iya, karena salah memahami. Itu tadi penting kita memahamkan bahwasanya definisi orang dekat itu adalah orang yang tanda kutip ya menjaga lah gitu. Nah, ini kasusnya yang terjadi di situ ini sudah sampai masuk persidangan karena ini peradilan anak. Yang persoalannya anak ini yang kasihannya itu tidak didampingi proses orang dewasa gitu. Oleh orang dewasa. Sudah agak terlambat, sudah dilaporkan ke lembaga perlindungan anak di PPU. Tapi terakhir sudah putus terhadap itu ya, mereka untuk banding untuk kasasi nggak mungkin karena bandingnya sudah lewat waktunya gitu ya. Cuman dirasa itu tidak memenuhi rasa keadilan karena sanksinya relatif ringan, sedangkan korbannya banyak. Nah, persoalan lagi di masyarakat kita, kesadaran tadi untuk melaporkan, karena khawatir ini dianggap aib gitu ya, dianggap aib. Padahal kita kan ingin membuka persoalan tabir
apalagi delik ini kan delik yang sifatnya aduan ya. Aduan. Harus ada laporan. Harus ada laporan. Kalau tidak ya sulit kita untuk melakukan proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum, dan itu pun harus dibuktikan dengan bukti permulaan dahulu kan gitu kan. Nah, ini yang perlu diedukasi lebih jauh juga sebenarnya di masyarakat kita juga. Artinya masyarakat kita juga harus aware, hadir dalam konteks bahwasanya perlindungan itu pertama perlindungan keluarga ya. Betul. Kalau bahasa agama itu tepat, kalau bahasa agama ya ku ampusakum wa ahlikum naro gitu kan. Mulai dari diri, keluarga, lingkungan, itu perlindungan dari situ gitu loh. Betul. Sehingga tidak terjadi lagi pelecehan seksual. Terus memang kesadaran tadi antar anak juga itu sekarang anak tuh mungkin lebih cepat dewasanya ya. Lebih cepat. Betul. Tua sebelum waktunya. Cepat menangkap sesuatu. Kalau bahari itu kita mendekati bebinian tuh ngalih Bang. Kalau sekarang nih mudah karena teknologi. Kalau kita harus pandir langsung. Iya. Nah kan, kalau sekarang lewat chat aja udah jadi. Udah jadi. Makanya banyak tertipu juga akhirnya. Makanya juga sesuai katanya. Makanya penting ini masalah kekerasan seksual itu ya. Kemarin kan kita udah sosialisasi di mana di PPU itu hadir itu hampir semua kepala sekolah. Tentang itu tadi pencegahan penanganan kekerasan anak di satuan pendidikan, kepala-kepala sekolah yang hadir. Kasus yang seperti Bang Murjani sampaikan juga kita udah dengar itu. Jadi emang paling penting yang paling dasar itu madrasah yang terbaik itu rumah tangga. Selain itu juga di sektor pendidikan kita harus tanamkan ke anak-anak tentang pendidikan seksual itu. Pendidikan seksual. Kespro itu kesehatan reproduksi. Jadi kita harus tanamkan misalnya pengenalan dengan organ tubuh, mata gunanya untuk apa, mulut untuk apa, sampai pada titik ini sensitif ya? Kemaluan gitu ya. Alat kelamin gitu ya. Ini namanya apa? Kemaluan. Kalau dia kemaluan berarti dilihat tidak boleh apalagi dipegang karena malu gitu kan. Jadi emang anak-anak itu harus ditanamkan rasa berani ketika daerah vitalnya itu dipegang oleh orang yang memang tidak semestinya kan gitu. Itu penting pendidikan itu supaya anak-anak tuh berani. Karena kalau kita lihat fenomena sekarang ini orang yang mendapatkan pelecehan itu dilaporkannya lama. Prosesnya bahkan lama. Bertahun-tahun gitu ya, ketahuannya lama gitu. Karena itu tadi dia nggak berani melapor. Karena memang sekarang ini tagline-nya berani melapor dan jadi pelapor dan pelapor gitu. Pelapor dan pelopor. Ya pelapor dan pelopor. Jadi kita harus memulai. Jadi tidak boleh ada perasaan takut untuk melakukan tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Nah itu paling penting sih. Jadi mengenalkan alat vital. Nah, padahal kalau digambar tuh dari tubuh kita itu yang alat vital yang paling vital buat kita itu apa? Apa itu? Jantung. Oh, ya alat vital lah. Iya itu alat vital. Jangan terlalu jauh asosiasinya. Iya, betul. Iya kalau suruh gambarkan alat vital, jangan itu kan langsung sebut aja ngarannya ini namanya vagina, ini namanya penis. Itu buat jadi tidak boleh ada istilah lain karena kita belajar biologi gitu. Jangan bahasa yang ambigu berarti ya. Biar tapi istilah orang ini kemaluan ya kan. Kalau dipegang nggak boleh apalagi dilihat. Ya tapi memang dahulu ya, zaman dahulu proses edukasi kita memang ke sana. Iya. Anak kecil itu diingatkan dari kecil kita sudah diingatkan nutup aurat itu penting. Betul. Jaga auratmu gitu kan. Itu dalam bahasa agama ya, artinya menutup aurat itu karena menutup kemaluan, menjaga malu. Nah, jadi kita malu gitu loh. Jangankan itu dengan dengan orang lain, dengan orang tua pun betul. Itu anak tuh sudah diajarkan untuk malu. Nah, orang tua pun seperti itu. Dia harus menjaga malunya juga. Nah, dari situ kita betul-betul menjaga harga diri, marwah apa segalanya. Nah, ini dampak lanjutannya kan orang bisa menjaga kehormatan dirinya di situ gitu. Nah, sekarang itu pergaulan udah luar biasa. Dan memang temuan kita juga misalnya ya, banyak orang yang melakukan aktivitas seks di usia anak itu dilakukan di mana? Di rumah, Pak. Astagfirullah. Kenapa itu tadi? Anak-anak itu bakal tahu kapan orang tuanya kerja, kapan mamanya ke arisan dan seterusnya. Jadi dia tahu algoritma keluar masuknya orang karena tua. Karena kita pernah melakukan riset tentang itu gitu. Tapi di lembaga lain, KPKBI kan, karena saya aktif di sana juga tentang fenomena itu. Ternyata dilakukan lebih besar itu di rumah, bukan di luar, bukan kayak di hotel apa segala macam. Itu keprihatinan kita. Jadi ada istilah itu sex by credit gitu. Astagfirullah. Sex by credit itu istilahnya ya proses pendekatannya itu bertahap. Ya kenalan dulu, habis kenalan ketemu, habis ketemu pegang tangan, habis pegang tangan dipeluk, dicium dan seterusnya sampai terjadi hubungan
suami istri begitu. Itu kan bagian dari pendidikan kita juga bahwa perempuan itu terhormat. Nah, kita coba pastikan itu. Kredit dicicil apa lunasnya? Di kredit Sampai nggak bisa bayar sampai selesai karena lunasnya bila itu. Iya kalau kredit bos, waduh, kalau macet kayak apa kreditnya itu berarti ditolak tuh. Ditolak. Iya. ada By kredit loh, bahaya juga. Ini baru ketemu loh istilah itu. Sex by credit. By kredit. Iya. By cash ada nggak? Pak, yang terakhir nih Pak, kita pengen tahu nih Pak, prosedur untuk menggunakan fasilitas dari KPAD sendiri bagi warga masyarakat khususnya Kota Samarinda yang ada temuan atau dari keluarganya kan Bapak bilang tadi ini sesuatu yang memalukan keluarga. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih kira-kira? Sebetulnya KPAD membuka diri kepada siapa saja, baik itu kelompok masyarakat, organisasi, komunitas, bahkan individu. Siapapun yang datang ke KPAD biar langsung datang ke kantor atau via media sosial kita siapkan, ada nomor WA juga, silakan gitu kan. Kalau misalnya ada laporan masuk pasti kita akan tindak lanjuti karena fungsinya memang demikian. Karena kita memastikan pihak lain, stakeholder lain selesai, tapi kita nggak mungkin tidak menyelesaikan itu. Jadi kalau memang diizinkan saya sebutkan misalnya nomor kontak dari KPAD juga boleh misalnya. Biar. Ini informasi buat masyarakat. Betul. Kan? Jadi siapapun yang punya temuan atau apapun itu bisa langsung share. Bisa. Oke, jadi kita punya nomor untuk aduan di 08 13 46 31 60 89. Nah, ini ada Instagramnya juga gitu ya. Instagramnya itu Komisi Perlindungan Anak Daerah Kalimantan Timur gitu. Bisa via DM juga berarti via DM juga bisa, via WA juga bisa. Insya Allah kita tindak lanjuti. Biasanya kalau ada aduan masuk nanti di-share di grup khusus komisioner, nanti coba kita akan telaah via grup, nanti juga ketemu ini baiknya diapain nih kayak gitu. Dan itu udah sering masuk di kita gitu kan. Oke, pas saja tuh. Artinya setelah ini kita bisa lakukan sosialisasi. Makanya Pojok Kesa hadirkan sini. Gitu. Nah, setelah ini rencananya ulun ada ke kampung pinjam toa langgar dulu. Ulun padahal untuk warga kampung. Cocok. Ya, cocok. Ya, cocok. Setuju. Apabila pian menemukan sesuatu yang kada beres yang mengakibatkan kekhawatiran pada anak-anak kita, lapor aja ke KPAD. Karena kita sudah punya. Insya Allah kabupaten kota lebih-lebih Samarinda akan hadir gitu. Kita support lah pemerintah daerah, kita peduli dengan lingkungan, peduli anak kita karena anak kita ini masa depan kita. Anak kita adalah masa depan kita dan tanggung jawab kita saat ini adalah menjadikan anak kita menjadi anak yang berkualitas karena yang akan menjadi pemimpin masa depan adalah anak kita. Kita udah selesai. Ya kalah. Target kita adalah kedepannya apa tuh namanya tuh Ji? Anak apa? Generasi emas. Generasi emas. Bagaimana kita bisa menciptakan generasi emas kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang? Sekarang. Oke lah, makasih banyak lah. Siap. Mudah-mudahan Insya Allah kita bisa nanti diskusi lebih jauh. Forum-forum yang terbuka. Betul. Insya Allah Pojok Kesa hadir terus buat masyarakat. Siap. Makasih juga buat Bang Murjani sudah mengundang kami. Mudahan aktivitas ini punya manfaat. Jadi kita bisa mewujudkan anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan mulia. Barakallah. Amin. Oke. Jadi kayak gitu besarnya tadi. Sosialisasi. Kabar RT dulu. Jangan mau atu-atu itu udah repot lu kira orang ada kematian pulang. 4 orang semendal jepit ya kalau dia. Ayo Ji kalau gitu lah. Kita saling kena. Terima kasih Mbak kalian ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.